Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kembali dengan sebuah video astrologi baru. Saya hari ini akan membahas mengenai bulan baru di Gemini yang akan terjadi tanggal 26 dan 27 nanti. Ini adalah sebuah bulan baru yang sangat-sangat exciting, sangat bagus. Apalagi energinya energi yang bisa dikatakan energi yang sangat positif, sangat ringan, tapi juga sangat efektif. Nah, bulan baru di Gemini ini akan terjadi pada tanggal 27 jika kita lihat di Indonesia, tapi jika di belahan bumi yang lain tanggal 26, tergantung di mana. Bulan baru ini terjadi pada 6 derajat Gemini. Jadi jika Anda memiliki planet di 6 derajat Gemini atau Anda ulang tahun di tanggal 27 atau 26 ataupun 28, ya kan berarti bulan baru ini akan sangat-sangat kuat efeknya. Jadi jika Anda ingin memanifest sesuatu, menginginkan sesuatu, karena dalam astrologi bulan baru itu adalah energi memulai, menginginkan, memulai, menginisiasi. Jadi jika Anda menginginkan sesuatu, maka lakukan pada bulan baru ini. Apalagi bulan baru ini adalah salah satu bulan baru atau bulan muda yang paling bagus untuk tahun ini. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan, Anda mulailah. Energinya sangat bagus. Ini berkaitan juga, bulan baru ini memiliki aspek atau memiliki hubungan dinamis dengan Merkuri yang merupakan penguasanya atau planet yang mengatur bulan baru ini, karena di Gemini ya, Gemini itu adalah Merkurius, juga memiliki hubungan yang bagus dengan Saturnus, dengan Neptunus, juga dengan Pluto. Ingat, Pluto itu adalah planet uang yang sangat-sangat besar. Jadi planet uang itu kan ada tiga, Jupiter, Venus, tapi yang paling powerful adalah Pluto. Saturnus itu adalah planet disiplin, ya kan, planet dimana kita tuh dituntut untuk disiplin, untuk teratur. Nah, bulan baru ini memiliki aspek yang bagus juga terhadap Saturnus. Dan Neptunus itu planet impian, apa yang kita impikan, juga planet dalam hal glamour, ilusi, kreativitas. Jadi jika Anda berkecimpung dalam hal-hal tersebut yang berkaitan dengan kreativitas, ini adalah bulan baru yang sangat bagus. Jadi bulan baru Gemini ini akan membantu kita untuk mencapai yang kita mau. Jadi dengan begitu, mari kita mulai dengan seluruh 12 zodiak. Oke, untuk zodiak pertama kita akan ke Aries rising. Lebih tepat jika mereka memiliki rising sign di Aries, disusul dengan mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Untuk Aries, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, adik-beradik, kendaraan, transportasi. Ini berkaitan dengan traveling, tapi traveling yang dekat. Ini juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dasar ya, pendidikan basic, dan juga skill dan sosial media kita. Jadi akan ada sesuatu yang baru yang akan terjadi atau terinisiasi bagi mereka yang memiliki Aries rising atau zodiak Aries di divisi ketiga berkaitan dengan komunikasi. Bukan hanya itu, bulan baru ini juga memiliki aspek yang bagus dengan Pluto yang merupakan planet uang, dan juga Saturnus yang merupakan planet disiplin, dan Neptunus yang merupakan planet impian. Pluto itu bagi Aries rising ada di rumah atau divisi ke-11, yaitu teman, sosial media, harapan dan impian, dan juga networking. Jadi itu bisa membantu. Sementara Saturnus dan Neptunus yang sekarang sedang berada di Aries ada di diri Anda sendiri. Jadi inisiasi ini datang dari diri Anda, dan karena Saturnus dan Neptunus ada di situ, impian Anda dan disiplin Anda akan mendukung apapun yang ingin Anda mulai di bulan baru ini, yaitu di divisi ketiga mengenai komunikasi. Saya kasih contoh, jika Anda ingin memulai sesuatu dalam hal komunikasi, atau Anda ingin belajar sesuatu, atau Anda ingin mengupgrade skills Anda, atau bahkan Anda ingin memulai atau Anda ingin memiliki kendaraan ya, karena memang rumah ketiga atau divisi ketiga ini berkaitan dengan kendaraan, Anda bisa melakukannya. Tapi inisiasinya harus datang dari disiplin, rumah ke-1, diri Anda, dan juga bantuan datang dari Pluto di Aquarius yang merupakan networking Anda atau teman-teman Anda. Jadi seperti itu. Yang jelas, bulan baru ini bagi Aries ada di divisi ketiga atau rumah ketiga, sementara supportnya akan ada dari divisi pertama, yaitu diri Anda sendiri, Aries, dan juga supportnya akan datang dari divisi ke-11, yaitu Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-11 Anda, yaitu networking dan
teman-teman. Oke, kita akan beralih ke zodiak atau rising sign kedua, yaitu Taurus rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Taurus, disusul oleh mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Nah, bagi Taurus, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Intinya uang. Selain uang, ini juga berkaitan dengan hal-hal yang berharga yang kita anggap bagi diri kita sendiri. Value kita, artinya sikap kita menghargai diri kita sendiri, ini juga berkaitan dengan makanan. Jadi ini adalah bulan baru yang cukup penting ya, karena ini memang berhubungan langsung dengan uang. Karena bagi Taurus, Gemini itu adalah rumah atau divisi kedua Anda. Jadi Anda akan memulai sesuatu yang baru mengenai uang. Mungkin proyek baru, pekerjaan baru, kegiatan baru yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini, bulan baru ini akan sangat penting bagi Taurus dalam hal uang, inisiasi uang, inisiasi atau pemulaan yang baru mengenai uang, memulai mencari uang dalam hal yang baru atau hal baru yang bisa menambah pundi-pundi uang Anda. Itu intinya dari bulan baru di Gemini ini bagi Taurus. Supportnya bagi Taurus di bulan baru ini akan ada dari rumah ke-12, yaitu kesehatan mental Anda, dan juga disusul oleh rumah ke-10, yaitu karir Anda. Jadi ini mungkin agak sedikit mungkin beberapa orang tidak bisa mengkoneksikannya ya. Karena bagi Taurus, Aries itu adalah rumah ke-12 Anda atau divisi ke-12 Anda. Saturnus dan Neptunus ada di sana. Jadi kesehatan mental Anda penting bagi Anda untuk bisa memanifest uang lewat bulan baru di Gemini ini. Karena Gemini itu rumah kedua Anda, uang. Rumah ke-12 itu rumah kesehatan mental Anda. Pay attention atau perhatikan kesehatan mental Anda. Jika kesehatan mental Anda atau mental Anda itu kurang mensupport dalam hal mencari uang atau mendapatkan uang yang lebih banyak, rubah. Karena ada support dari situ. Saturnus di situ membuat Anda lebih disiplin dalam hal mental. Neptunus di situ membuat Anda lebih bisa membuat imajinasi Anda lebih nyata, lebih real gitu. Karena di rumah ke-12 itu sekarang ada Saturnus dan Neptunus, dan itu sangat bagus bagi Anda untuk memanifest kesehatan mental. Begitu. Memang efek negatifnya juga ada, tapi kita lihat efek positifnya. Nah, support selain dari rumah ke-12, supportnya ada di rumah ke-10, yaitu karir Anda. Jadi Pluto ada di Aquarius, dan itu bagi Taurus ada di rumah atau divisi ke-10 karir. Jadi karir Anda mendukung Anda dalam mendapatkan uang ini atau memanifest uang lewat bulan baru di Gemini. Gunakan itu. Ingat, Pluto itu adalah intensitas. Pluto itu adalah power, kekuasaan, kekuatan. Jadi Anda punya kekuatan di dalam karir Anda supaya Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang lewat bulan baru ini. Yang jelas Anda harus sadar dengan kekuatan Anda, kemampuan Anda, dan gunakan itu. Percaya pada diri Anda sendiri. Dan kepercayaan itu datang dari rumah ke-12, kesehatan mental. Jika kesehatan mental Anda bagus, you can do it. Begitu. Dan ini adalah bulan baru yang bagus untuk memanifest uang karena terjadi di rumah atau divisi keuangan Anda. Yang jelas saya rangkum, bulan baru ini bagi Taurus terjadi di Gemini, rumah kedua Anda. Supportnya akan datang dari rumah ke-12 kesehatan mental dan rumah ke-10 di karir Anda. Oke, kita akan beralih ke zodiak atau rising sign ketiga, yaitu Gemini rising atau rising sign Gemini. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Gemini rising atau rising sign Gemini, disusul oleh mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Nah, bagi mereka yang memiliki rising sign Gemini, bulan baru ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama, yaitu Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan dalam bidang apapun, terserah Anda. Karena ini energinya, energi baru ini, energi memulai ini ada di diri Anda sendiri. Nah, supportnya akan datang dari rumah ke-11 dan juga rumah ke-9. Rumah ke-11 itu adalah Aries. Di situ ada Saturnus sekarang dan Neptunus. Akan mensupport ini. Rumah 11 itu berkaitan dengan teman-teman, networking, harapan, dan impian Anda. Rumah ke-9 Aquarius, ada Pluto di situ. Ini berkaitan dengan traveling, pendidikan tinggi, filsafat hidup, optimisme. Ini juga berkaitan dengan agama, doa. Ini juga berkaitan dengan ayah. Jadi
hal-hal ini akan mensupport apapun yang Anda ingin lakukan atau yang ingin Anda mulai di bulan baru ini. Karena apa? Bagi Gemini Rising, bulan baru ini adalah diri Anda sendiri. Energinya langsung berada di tubuh Anda, diri Anda, aura Anda, personality Anda. Jadi apapun yang ingin Anda mulai, lakukan. Supportnya akan datang dari rumah ke-11, teman-teman Anda, networking Anda, dan juga rumah ke-9. Misalnya Anda orang yang religius, agama atau doa bisa mendukung Anda, atau misalnya Anda orang yang adventurous, dengan traveling Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai sesuatu, atau jika Anda memang seorang yang kutu buku, Anda bisa menggunakan ilmu Anda, karena rumah ke-9 juga berkaitan dengan ilmu, untuk mensupport apapun yang Anda mulai. Jadi rangkumannya adalah, bagi Gemini Rising, bulan baru di Gemini ini adalah diri Anda sendiri, terjadi di diri Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukan. Apapun yang ingin Anda mulai, mulai. Supportnya akan datang dari rumah atau divisi ke-11, yaitu teman-teman Anda, networking Anda, dan juga dari rumah atau divisi ke-9, yaitu traveling, filsafat hidup Anda, optimisme, dan juga agama atau spiritualitas. Ayah Anda juga termasuk, karena rumah ke-9 itu sering juga dikonotasikan atau diasosiasikan dengan ayah Anda. Sementara rumah ke-4 itu ibu. Oke, ini adalah rangkuman saya mengenai bulan baru di Gemini bagi Gemini Rising. Kita akan beralih ke zodiak berikutnya. Oke, kita akan beralih ke zodiak keempat. Bagi zodiak keempat, kita akan ke Cancer Rising. Akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Cancer, disusul dengan mereka yang memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Oke, bagi Cancer Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Kesehatan mental. Ini adalah classic case kesehatan mental. Fokus Anda dari bulan baru ini adalah kesehatan mental Anda, karena terjadi di rumah ke-12. Karena Gemini itu bagi Cancer adalah rumah ke-12. Nah, support dari bulan baru ini akan ada dari rumah ke-10 dan juga rumah ke-8. Ingat, Pluto di Aquarius bagi Cancer Rising ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 dan rumah ke-12 itu adalah kesehatan mental, dua-duanya. Tapi rumah ke-12 itu kesehatan mental yang betul-betul mental, sementara rumah ke-8 itu lebih ke psikologi kita. Psikologi kita atau alam bawah sadar kita, atau hal-hal yang kita pendam, yang hanya bisa diakses lewat alam bawah sadar atau psikologi. Nah, itu rumah ke-8. Nah, jadi tema untuk Cancer kali ini benar-benar kuat kesehatan mental. Focus on your mental health. Nah, supportnya selain dari rumah ke-8, ada juga supportnya dari rumah ke-10. Karena bagi Cancer, Aries, di mana Saturnus dan Neptunus berada, itu adalah di rumah ke-10 Anda. Jadi dari karir. Jadi karir Anda somehow, atau karir Anda itu bisa mendukung Anda untuk mencari sesuatu dalam hal solusi bagi kesehatan mental Anda, dan solusi ini bisa datang dari bulan baru ini. Jadi supportnya dari rumah ke-10 karir dan rumah ke-8. Ingat, rumah ke-8 bukan hanya tentang kesehatan mental. Rumah ke-8 atau divisi ke-8 di mana Pluto sekarang berada bagi Anda Cancer, itu berkaitan juga dengan uang, tapi uang dalam hal uang orang lain, investasi, asuransi, ya hutang, begitu. Beda dengan rumah kedua. Rumah kedua itu betul-betul uang yang punya Anda. Sementara rumah ke-8 itu berkaitan dengan uang orang lain. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan seks, keintiman, intimacy antara Anda dengan orang lain atau pasangan Anda di situ. Dan rumah ke-8 juga berkaitan dengan hal-hal yang bisa dikatakan gelap, jadi seperti magic, sihir, ya kan, juga berkaitan dengan energi. Sebenarnya bukan energi hitam ya, tapi energi di alam bawah sadar yang bisa kita manipulasi untuk kepentingan kita kan. Karena itulah rumah ke-8 itu sering ditakuti. Kenapa? Karena rumah ke-8 itu berkaitan juga dengan hal-hal yang kita anggap tabu. Kematian juga ada rumah ke-8. Saya tidak ingin menakut-nakuti ya, tapi memang itulah rumah ke-8, divisi ke-8, dan Pluto ada di sini. Jadi tugas Pluto adalah memberikan kekuatan pada Anda lewat rumah ke-8 Anda, supaya Anda bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Dan rumah ke-8 ini juga mensupport bulan baru di Gemini yang terjadi di rumah ke-12 yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dan support tambahan juga datang dari karir Anda. Apapun itu dari karir Anda. Misalnya dukungan dari teman Anda di karir, atau memang ada sesuatu di karir Anda yang membuat Anda uh, bisa menemukan solusi bagi kesehatan mental Anda. Nah, seperti itu. Jadi bagi Cancer, harap diperhatikan kesehatan mental, dan juga Anda harus ingat karir Anda juga bisa membantu Anda
dalam menjajaki atau menemukan solusi bagi kesehatan mental Anda, dan yang solusi ini akan datang atau bisa datang lewat bulan baru di Gemini yang akan terjadi tanggal 26 atau 27 nanti, tergantung Anda tinggal di mana. Yang jelas rangkumannya bagi Cancer Rising, bulan baru di Gemini ini akan meng-highlight kesehatan mental Anda. Supportnya akan datang dari rumah atau divisi ke-10, ya, Saturnus dan Neptunus ada di situ di Aries. Sementara support berikutnya akan datang dari Pluto yang ada di Aquarius di rumah ke-8 Anda. Oke, kita akan beralih ke zodiak berikutnya, yaitu Leo. Ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki Leo Rising, disusul dengan mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Oke, bagi Leo Rising atau Rising Sign di Leo, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini adalah rumah dan divisi yang bagus. Ya, rumah ke-11 itu berkaitan harapan dan impian, teman-teman dan networking serta social media. Jadi bagi Leo, Anda akan memulai sesuatu di sini. Contohnya, karena ini berkaitan dengan sosial media, mungkin Anda akan memulai sesuatu berkaitan dengan Instagram yang baru, atau memulai proyek baru. Dan ini juga, bulan baru ini juga terjadi di rumah 11 yang berkaitan juga dengan teman. Anda akan menemukan teman baru, atau akan berteman dengan orang yang baru. Dan ini juga berkaitan dengan networking. Anda akan networking dengan orang-orang atau pihak-pihak yang baru, yang bisa membantu kehidupan Anda. Jadi ini yang bagus. Bulan baru ini bagus dan terjadi di rumah dan atau divisi yang bagus. Nah, supportnya akan datang dari Aries yang ada di rumah ke-9 Anda. Nah, ingat, rumah ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan filsafat hidup, optimisme, berkaitan dengan ayah, berkaitan dengan pendidikan tinggi, ya kan? Ini berkaitan dengan agama, spiritualitas, ini juga sangat bagus sekali ya. Dan support keduanya akan datang dari Pluto di Aquarius yang ada di rumah ke-7 Anda. Rumah ke-7 atau divisi ke-7 bagi Leo Rising adalah pasangan Anda, pernikahan Anda. Ini juga rekan bisnis Anda. Jika Anda seorang pedagang di pasar, ini adalah konsumen Anda. Jika Anda adalah seorang yang bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda, audience Anda. Jika Anda misalnya penyanyi di panggung, nah ini rumah ke-7 atau divisi ke-7 ini adalah audience Anda, mereka yang datang ke konser Anda, seperti itu. Nah, jadi supportnya akan datang dari situ. Jadi rumah ke-11 bagi Leo, rumah ke-11 itu Gemini, akan ada sesuatu yang terjadi di situ, terjadi sesuatu yang baru, networking, teman baru, sosial media yang baru, harapan dan impian yang baru. Dan supportnya akan datang dari rumah ke-9, optimisme Anda atau ayah Anda, atau ilmu Anda, atau mungkin Anda seorang yang religius, datang dari agama supportnya. Dan support kedua akan datang dari pasangan Anda, atau pernikahan Anda, atau orang yang Anda sayangi, atau orang yang Anda anggap penting. Nah, dia akan mensupport. Jadi rangkumannya bagi Leo Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah ke-11, support akan datang dari rumah ke-9 dan rumah ke-7. Oke, kita akan beralih ke zodiak berikutnya, yaitu zodiak Virgo. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Virgo Rising, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi mereka yang memiliki Virgo Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10, karir. Ini berkaitan dengan karir. Anda memulai karir baru, Anda memulai pekerjaan baru, Anda memulai masuk ke perusahaan baru. Intinya itu, karir, karir, karir. Jadi rumah ke-10 ini di Gemini, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah ke-10 bagi Anda yang memiliki Virgo Rising. Nah, supportnya akan datang dari rumah ke-8, yaitu Aries, Saturnus dan Neptunus itu, dan juga rumah ke-6, yaitu Aquarius. Pluto ada di Aquarius. Jadi ini bulan baru ini betul-betul memfokuskan Anda Virgo Rising untuk karir dan kerja. Kenapa? Gemini, bulan baru di Gemini di rumah ke-10, sementara supportnya datang dari salah satu supportnya ada di Aquarius. Pluto di Aquarius itu di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu berkaitan dengan kerja. Jadi rumah ke-10 itu detail karir, rumah ke-10 itu karir, sementara rumah ke-6 itu detail dari karir. Apa yang kita lakukan di karir kita, detailnya di situ, di rumah ke-6 atau divisi ke-6. Rumah atau divisi ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan pets atau binatang peliharaan Anda. Jadi hal-hal ini bisa mendukung Anda untuk mencapai sesuatu atau memulai sesuatu yang baru di karir Anda di rumah ke-10. Support berikutnya akan datang dari rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 itu berkaitan dengan
kesehatan mental, psikologi, alam bawah sadar, tapi juga berkaitan dengan uang dalam hal investasi, bursa saham, asuransi, kemudian hutang. Ini juga berkaitan dengan keintiman, seks, ya kan. Jadi hal-hal ini juga akan mendukung Anda dalam pencapaian atau mencapai sesuatu, atau mendukung Anda dalam memulai sesuatu dalam karir Anda. Contohnya, Anda seorang Virgo rising, Anda ingin memulai bulan baru di Gemini ini terjadi di rumah atau divisi ke-10 Anda, Gemini. Nah, Anda ingin memulai karir yang baru. Nah, karena salah satu supportnya datang dari rumah ke-8. Rumah ke-8 ini berkaitan dengan investasi. Bisa saja Anda memasuki karir atau memasuki divisi baru di karir Anda, atau hal baru di karir Anda yang berkaitan dengan investasi. Nah, begitu. Nah, support berikutnya akan datang dari rumah atau divisi ke-6. Rumah atau divisi ke-6 ini berkaitan dengan pet. Jadi mungkin Anda memulai karir yang baru, rumah ke-10, di bulan baru di Gemini ini, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pet. Mungkin Anda bekerja di toko binatang peliharaan atau pet shop, begitu. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin Anda bisa bekerja di pusat kebugaran atau gym, karena rumah ke-6 juga berkaitan dengan kesehatan. Atau Anda memulai karir yang baru di puskesmas atau fasilitas kesehatan, karena rumah ke-6 itu sangat kuat konotasinya atau hubungannya dengan kesehatan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi rangkuman saya bagi mereka yang memiliki Virgo rising, bulan baru di Gemini ini akan meng-highlight usaha atau attempt atau manifestasi baru di rumah ke-10 Anda, yaitu karir. Support akan datang dari rumah ke-8 dan rumah ke-6. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan ke Libra rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki zodiak atau rising sign di Libra, disusul mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Nah, bagi Libra rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan adventure, optimisme, berkaitan dengan agama, traveling, jalan-jalan, berkaitan dengan ayah, berkaitan dengan perguruan tinggi. Ini juga bisa berkaitan dengan buku atau penulisan, karena jika Anda ingin menjadi seorang penulis, rumah ke-9 itu sangat penting. Ini karena rumah ke-9 adalah rumah publikasi. Nah, bulan baru di Gemini yang ini akan terjadi di rumah yang bagus bagi mereka yang memiliki Libra rising. Nah, supportnya akan datang dari Neptunus dan Saturnus di rumah ke-7. Aries itu bagi Libra rising adalah rumah ke-7 Anda. Artinya pasangan Anda, pernikahan Anda, orang yang Anda cintai, yang Anda sayangi, one on one. Ini juga berkaitan dengan rekan bisnis Anda, kontrak bisnis Anda, dan juga pelanggan Anda dan audiens Anda. Support berikutnya akan datang dari Pluto di Aquarius di rumah atau divisi ke-5. Ini berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan fun, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan anak Anda. Ini juga berkaitan dengan judi jika Anda memang suka gambling, tapi yang sehat ya, jangan sampai Anda kehilangan semuanya. Ini juga berkaitan dengan gambling. Dan ini juga berkaitan dengan seks, tapi seks yang fun. Jadi rumah ke-8 itu seks dalam hal intimnya, klimaksnya, penetrasinya. Ya, penetrasi sih dua-duanya ya, tapi lebih ke keintiman dari seks itu rumah ke-8. Sementara rumah ke-5 itu lebih dari sisi funnya, jadi kayak seperti one night stand begitu. Nah, ini juga bisa membantu Anda atau bisa mensupport Anda. Jadi bagi Libra rising, hal yang baru akan terjadi di rumah atau divisi ke-9, adventure, jalan-jalan, ya kan? Supportnya akan datang dari pasangan Anda di rumah ke-7, dan support akan datang dari rumah ke-5 atau divisi ke-5, bisa datang dari anak Anda atau bisa datang dari hobi Anda. Nah, seperti itu. Oke, ke zodiak berikutnya kita akan beralih ke Scorpio rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Scorpio, disusul dengan mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Nah, bagi Scorpio rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini agak sedikit challenging, tapi tidak apa-apa. Nah, rumah atau divisi ke-8 di mana Gemini berada ini adalah rumah yang berkaitan dengan kematian, transformasi, berkaitan dengan magic, sihir, berkaitan dengan seks, keintiman, berkaitan juga dengan alam bawah sadar, psikologi. Ini juga berkaitan dengan uang, yaitu uang orang lain, investasi, saham, hutang, asuransi, semua di sini. Nah, akan ada sesuatu yang baru yang terjadi di sini bagi Anda yang memiliki Scorpio rising. Karena bulan baru di Gemini ini akan mengarahkan Anda kepada sesuatu yang baru. Nah, supportnya akan datang dari Aries
di mana Saturnus dan Neptunus berada. Nah, bagi Anda Scorpio rising, Aries itu adalah rumah ke-6 Anda. Rumah ke-6 berarti support akan datang dari kesehatan Anda, kerja Anda, kemudian berkaitan dengan, akan datang dari binatang peliharaan Anda. Nah, seperti itu. Sementara support berikutnya akan datang dari Pluto di Aquarius di rumah keempat Anda. Ibu Anda bisa mendukung Anda. Keluarga Anda bisa mendukung Anda. Rumah atau properti atau ada sesuatu di rumah Anda yang bisa mendukung Anda. Ya kan? Rumah keempat juga berkaitan dengan properti. Tapi jika memang Anda menggambarkan dukungan bisa dari keluarga Anda atau ibu Anda. Jadi bagi mereka memiliki Scorpio rising akan ada sesuatu yang dimulai di rumah ke-8 Anda. Contohnya, rumah ke-8 berkaitan dengan investasi. Anda ingin memulai investasi baru. Nah, support akan datang dari kerja Anda, rumah ke-6, dan keluarga Anda, rumah ke-4. Nah, seperti itu. Jadi rangkumannya bagi Scorpio rising, rumah ke-8 akan di-trigger oleh bulan baru di Gemini ini untuk memulai sesuatu, sementara supportnya akan datang dari rumah ke-6 dan rumah ke-4 Anda. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Sagittarius rising. Bagi mereka memiliki rising sign di Sagittarius, ini akan lebih tepat bagi mereka memiliki rising sign Sagittarius, disusul oleh mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, bagi Sagittarius rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di divisi atau rumah ke-7. Pernikahan, relationship. Itu adalah intinya dari bulan baru di Gemini ini. Anda akan menemukan seorang yang baru yang bisa Anda ajak atau Anda yang maksudnya akan ada komitmen baru, relationship baru. Ini juga bisa menandakan pernikahan. Nah, seperti itu. Supportnya akan datang dari rumah atau divisi kelima, yaitu Aries, dan juga akan datang dari rumah atau divisi ketiga, yaitu Aquarius di situ. Jadi bulan baru ini akan mengarahkan Anda untuk bertemu dengan seseorang yang baru, partner yang baru, pernikahan baru, atau relationship yang baru, karena rumah ketujuh itu divisi ketujuh atau rumah ketujuh itu berkaitan dengan pernikahan. Tapi juga jika Anda seorang pebisnis, ini bisa mengarahkan Anda untuk menemukan partner bisnis baru. Ini juga berkaitan dengan penggemar baru, audiens baru, atau pelanggan baru. Nah, supportnya akan datang dari rumah kelima, kreativitas Anda, anak Anda, hobi Anda, kemudian berkaitan juga dengan gambling ya judi gitu kan. Jadi ada sedikit elemen gambling di situ yang bisa mendukung Anda, dan juga berkaitan dan juga dukungan datang dari rumah ketiga atau divisi ketiga yang berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, dan ilmu Anda atau sosial media Anda. Begitu. Jadi rangkumannya bagi Sagittarius rising, bulan baru di Gemini ini akan mengarahkan Anda untuk menemukan seorang yang baru atau partner yang baru, dan dukungan akan datang dari rumah atau divisi kelima dan rumah atau divisi ketiga yang berkaitan dengan komunikasi untuk divisi ketiga dan adik-adik Anda atau skill Anda atau ilmu Anda, dan rumah kelima itu berkaitan dengan kreativitas, anak Anda, kebahagiaan Anda, romantisme, dan juga berkaitan dengan judi. Jadi ada sedikit energi gambling yang justru bisa membantu Anda dalam memanfaatkan energi bulan baru ini. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Capricorn. Bagi Capricorn rising ini akan menjadi yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Nah, bagi Capricorn rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kerjaan Anda, berkaitan dengan detail kehidupan Anda sehari-hari. Ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan dan berkaitan juga dengan sisi perfeksionis Anda. Karena ingat, rumah ke-6 itu adalah rumah yang originalnya rumah Virgo. Jadi perfeksionisme dituntut di sini. Nah, jadi ada sesuatu yang baru di situ. Contohnya, Anda ingin memulai sebuah regimen atau kegiatan kesehatan yang baru. Jadi mungkin Anda memulai masuk ke gym yang baru, atau Anda ingin lebih sehat, jadi Anda ingin memulai diet yang baru. Nah, seperti itu. Nah, bagi Anda yang memiliki Capricorn rising. Nah, rumah ke-6, disinilah bulan baru di Gemini akan terjadi. Nah, supportnya bagi Anda akan datang dari rumah atau divisi keempat, karena bagi Capricorn, Aries, di mana Saturnus dan Neptunus berada, ada di rumah atau divisi keempat Anda. Jadi, support akan datang dari keluarga, ibu Anda, dari rumah Anda, dari properti, bisa saja ya. Dan support berikutnya akan datang dari rumah atau divisi kedua, uang. Jadi penting. Karena Aquarius sekarang ada Pluto di situ. Pluto sekarang sedang berada di rumah atau divisi kedua Anda, bagi Anda Capricorn rising. Jadi uang akan mensupport ini, kemudian keluarga juga akan mensupport ini,
ibu Anda juga akan mensupport ini, atau rumah Anda ada sesuatu di rumah Anda yang juga akan mensupport ini. Jadi rangkumannya bagi mereka yang memiliki Capricorn Rising, bulan baru di Gemini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6, kesehatan, kerja, binatang peliharaan, support akan datang dari rumah atau divisi ke-4, yaitu ibu Anda, keluarga Anda, dan support akan datang juga dari divisi kedua, yaitu keuangan Anda. Jadi semuanya mendukung. Uang Anda mendukung, keluarga Anda mendukung, apapun yang ingin Anda mulai, dengan menggunakan energi bulan baru di Gemini ini. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Aquarius Rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki Aquarius Rising, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Nah, bagi Aquarius Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini salah satu rumah yang bagus, salah satu rumah keberuntungan. Rumah keberuntungan itu adalah rumah kelima, rumah ke-11, dan juga rumah ke-9. Nah, tapi yang paling beruntung, salah satu yang paling beruntung adalah rumah kelima. Karena rumah kelima ini berkaitan dengan anak Anda, kreativitas Anda, kebahagiaan Anda, cinta Anda, romantisme Anda. Ini juga berkaitan dengan gambling ya, judi, ada energi seperti itu di sini. Jadi jika Anda ingin memulai kreativitas baru, memulai hobi baru, memulai melakukan sesuatu yang baru dalam hal kreatif atau hobi atau hal-hal yang membuat Anda bahagia, lakukan. Jadi misalnya begini, Anda seorang Aquarius Rising, Anda ingin memulai, contohnya gini, Anda punya aspirasi seni, Anda ingin memulai belajar nari atau belajar menyanyi, nah lakukan. Karena bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi yang memang mendukung itu, kreativitas. Nah, supportnya bagi Aquarius Rising akan datang dari Pluto di Aquarius di diri Anda sendiri, jadi keputusan yang Anda ambil akan mendukung ini. Dan juga support berikutnya akan datang dari Aries, rumah ketiga Anda. Karena Saturnus dan Neptunus ada di situ. Rumah ketiga Anda itu berkaitan dengan adik-beradik Anda, skill Anda, knowledge Anda, komunikasi Anda. Jadi contohnya begini, Anda ingin memulai sesuatu yang baru berkaitan dengan menyanyi, kreativitas, rumah kelima. Nah, dukungan akan datang dari diri Anda dan rumah ketiga. Kebetulan, sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya. Rumah ke-1 itu adalah diri Anda. Tetapkan keputusan, buat keputusan, oke, saya ingin memulai sesuatu yang baru dari diri Anda. Kemudian support berikutnya akan datang dari rumah divisi ketiga yang berkaitan dengan komunikasi. Anda ingin memulai kreativitas dalam hal menyanyi, dan rumah ketiga yang juga berkaitan dengan komunikasi mendukung itu. Jadi seperti itu contohnya. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain ya. Ya, tapi itu memang harus tergantung dari chart Anda masing-masing. Tapi itulah secara general. Jadi rangkuman saya bagi mereka memiliki Aquarius Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Support akan datang dari rumah atau divisi ketiga dan rumah atau divisi pertama, yaitu diri Anda sendiri. Nah, oke, kita akan beralih ke zodiak terakhir. Zodiak terakhir yaitu Pisces. Bagi mereka yang memiliki Pisces Rising, ini akan paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki materi di Pisces atau bulan di Pisces. Nah, bagi mereka yang memiliki Pisces Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat, keluarga, ibu, properti, rumah. Nah, supportnya akan datang dari rumah atau divisi kedua, ya, uang Anda, dan support berikutnya akan datang dari rumah atau divisi ke-12, yaitu kesehatan mental Anda. Jadi bagi Pisces Rising, saya kasih contoh. Bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat. Misalnya Anda ingin memiliki rumah baru, ya kan? Anda ingin memiliki rumah baru. Nah, supportnya akan datang dari Aries, Saturnus dan Neptunus itu, yaitu di rumah kedua, uang. Ada uang di situ. Nah, support berikutnya akan datang dari Pluto di Aquarius di rumah ke-12, kesehatan mental. Jadi mental Anda siap untuk itu, untuk memiliki rumah baru. Nah, seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah karena rumah Gemini, bulan baru di Gemini ini bagi Pisces Rising terjadi di rumah di divisi keempat, supportnya energi barunya terjadi di keluarga Anda. Mungkin Anda kedatangan keluarga baru, misalnya Anda mungkin adopsi anak, atau Anda mungkin hamil, gitu kan. Sesuatu yang baru di rumah atau divisi berkaitan dengan keluarga. Nah, seperti itu. Supportnya akan datang dari rumah kedua, uang. Aries, Saturnus, dan Neptunus itu. Ada uang. Support berikutnya akan datang dari Pluto di Aquarius di rumah ke-12 Anda. Mental Anda mampu untuk menghandle
anggota keluarga yang baru. Misalnya Anda adopsi anak, mental Anda mampu beradaptasi dengan itu. Misalnya Anda hamil, mental Anda mampu beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Dan uang Anda juga bisa mendukung. Nah, seperti itu contohnya. Jadi rangkuman saya bagi mereka yang memiliki Pisces Rising, bulan baru di Gemini ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat, support akan datang dari rumah atau divisi kedua dan 12.